Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mimin Zakiah dengan NIM 2488 2010 26. Saya dari Universitas Darul Maarif, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2, tahun akademik 2024-2025. Mata kuliah menyimak dan memirsa. Dosen pengampunya yaitu Bapak Unes Magister Pendidikan. Materi yang akan saya bahas yaitu aneka kendala menyimak dan perilaku menyimak. Menyimak adalah keterampilan komunikasi yang penting dalam interaksi sehari-hari. Kemampuan menyimak yang baik tidak hanya membantu dalam memahami informasi, tetapi juga dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Namun, terdapat berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas menyimak. Selain itu, perilaku menyimak yang baik, baik secara faktual maupun empatik, sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas komunikasi. Dalam presentasi ini, kita akan membahas aneka kendala menyimak, perilaku menyimak faktual dan empatik, serta hal-hal yang dapat meningkatkan perilaku menyimak. Materi yang pertama yaitu aneka kendala menyimak efektif. Ada 4 aneka. Yang pertama yaitu gangguan lingkungan, seperti suara bising, interupsi, atau gangguan visual dapat mengalihkan perhatian dari pembicara. Yang kedua, prasangka dan stereotip. Pendapat atau asumsi yang sudah ada sebelumnya dapat menghalangi pemahaman yang objektif. Yang ketiga, emosi pribadi. Perasaan negatif atau stres dapat mempengaruhi kemampuan untuk menyimak dengan baik. Yang keempat, kurangnya minat. Ketidakminatan terhadap topik yang dibahas dapat mengurangi konsentrasi dan perhatian. Materi yang kedua yaitu perilaku menyimak faktual dan empatik. Menyimak faktual yaitu cirinya seperti fokus pada informasi yang disampaikan, seperti fakta, data, dan argumen. Menghindari penilaian pribadi selama proses menyimak. Menyimak faktual adalah proses mendengarkan untuk memahami informasi secara objektif, tanpa menambahkan interpretasi pribadi. Cirinya yaitu seperti yang saya sebutkan tadi. Dan contohnya itu seperti menyimak berita di televisi atau radio, mendengarkan penjelasan guru di kelas, dan mengikuti seminar atau presentasi ilmiah. Sedangkan menyimak empatik adalah berusaha memahami perasaan dan perspektif pembicara, menunjukkan empati melalui respon verbal dan nonverbal yang mendukung, menggunakan kalimat seperti "saya mengerti bagaimana perasaan Anda" untuk menunjukkan dukungan. Cirinya seperti memberikan perhatian penuh kepada pembicara, menunjukkan ekspresi yang mendukung, tidak menyela atau menghakimi pembicara. Materi yang ketiga yaitu hal-hal yang dapat meningkatkan perilaku menyimak. Ada 4 hal. Yang pertama yaitu latihan menyimak. Terus berlatih menyimak dalam berbagai situasi untuk meningkatkan keterampilan. Yang kedua, refleksi diri. Evaluasi diri setelah menyimak untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran emosional. Memahami emosi sendiri dan orang lain untuk meningkatkan kemampuan menyimak empatik. Dan yang keempat, menciptakan lingkungan yang mendukung, mengurangi gangguan, dan menciptakan suasana yang nyaman untuk menyimak. Materi yang terakhir yaitu upaya menyimak tepat guna. Ada 4 upaya. Yang pertama, fokus pada pembicara. Berikan perhatian penuh kepada pembicara, hindari gangguan dari lingkungan sekitar. Dan yang kedua, gunakan bahasa tubuh yang positif. Tunjukkan minat melalui kontak mata, anggukan, dan sikap tubuh terbuka. Yang ketiga, dengarkan dengan aktif. Tanyakan pertanyaan klarifikasi dan ulangi poin-poin penting untuk memastikan pemahaman. Dan yang terakhir, catat poin penting. Membuat catatan dapat membantu mengingat informasi dan menunjukkan bahwa Anda menghargai apa yang disampaikan. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu, menyimak adalah keterampilan yang sangat penting dalam komunikasi yang efektif. Meskipun terdapat berbagai kendala,
yang dapat menghambat proses menyimak. Dengan upaya yang tepat dan perilaku menyimak yang baik, kita dapat meningkatkan kemampuan menyimak kita. Dengan memahami dan mengatasi kendala, serta menerapkan perilaku menyimak faktual dan empatik, kita dapat membangun komunikasi yang lebih baik dan hubungan yang lebih kuat dengan orang lain. Sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.